Apa jadinya kalau Kapolsek yang selalu dihormati, selalu menganggap dirinya jembatan antara rakyat dan pemerintah. Tapi saat amukan massa membuatnya terkapar, ia sadar, ia bukan jembatan. Ia hanyalah tumbal. Tapi di pihak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kabupaten Pati, sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa, kini bagaikan tungku yang siap meledak. Suasana tegang telah menyelimuti kota selama berminggu-minggu, seiring dengan isu-isu miring tentang korupsi dan ketidakadilan yang menerpa kepemimpinan Bupati Sudewo. Namun, bagi Ibtu Heru Purnomo, Kapolsek yang telah mengabdikan separuh hidupnya untuk kota ini, semua itu adalah serangkaian tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Ia adalah sosok yang disegani, bukan karena pangkat atau jabatannya, melainkan karena caranya memimpin. Tegas, tetapi selalu mengedepankan dialog Heru. Dengan seragam lengkap, yang selalu tampak rapi, duduk di balik meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas. Matanya menatap tajam keluar jendela, seolah bisa melihat setiap sudut jalan, yang kini dipenuhi oleh bisik-bisik kemarahan. Ia menghela napas panjang. Aroma kopi hitam yang baru saja dibuatnya, tak cukup untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Besok, demonstrasi besar akan pecah. Demonstrasi yang digadang-gadang akan menjadi titik balik bagi nasib Pati, entah ke arah yang lebih baik, atau justru sebaliknya. Laporan intelijen sudah masuk, Komandan. Aibtu Budi, tangan kanan Heru yang setia, masuk ke ruangan dengan langkah tergesa. Budi adalah perpaduan sempurna antara ketenangan dan keberanian. Ia tahu kapan harus menenangkan situasi, dan kapan harus mengambil tindakan tegas. Heru mengalihkan pandangannya, lalu menunjuk kursi di hadapannya. Duduk Budi, berapa banyak massa yang diperkirakan akan hadir? Budi meletakkan sebuah map coklat. Menurut laporan, bisa mencapai ribuan, Komandan. Mayoritas adalah petani dan nelayan yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Ada juga mahasiswa yang terorganisir dengan baik. Ia membuka map, lalu melanjutkan. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kelompok-kelompok non-organik yang disinyalir akan memprovokasi kericuhan. Mendengar itu, raut wajah Heru semakin serius. Ia sudah menduga akan adanya tangan-tangan tak terlihat yang bermain di balik layar. Isu-isu korupsi memang panas, tetapi kericuhan yang terorganisir takkan pernah terjadi tanpa dalang. Siapa dalangnya, Budi? Masih belum pasti, Komandan, tapi ada beberapa nama yang dicurigai sebagai penyandang dana dan penyebar isu provokatif melalui media sosial. Budi menyerahkan selembar kertas yang berisi beberapa nama dan foto. Heru menatap foto-foto itu. Matanya menyipit, mencocokkan wajah-wajah tersebut dengan ingatannya. Ini bukan tentang korupsi semata, gumam Heru. Lebih kepada dirinya sendiri. Ini tentang perebutan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan alat. Ia memijat pelipisnya. Pikirannya melayang pada sosok karismatik yang kini menjadi salah satu motor penggerak demonstrasi. Seorang tokoh masyarakat yang dihormati, Ki Guno. Ki Guno bukan sembarang orang. Ia adalah seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana dan sangat peduli dengan nasib para petani. Heru mengenalnya dengan baik dan sangat menghormatinya. Bagaimana dengan Ki Guno? Tanya Heru. Apakah dia juga terlibat dalam rencana provokasi? Budi menggelengkan kepala. Sepertinya tidak, Komandan. Ki Guno hanya menuntut keadilan. Ia masih berpegang pada cara-cara damai. Justru, kehadirannya yang membuat masa awal tetap terkendali. Tapi, dia tidak bisa mengendalikan kelompok lain yang masuk ke barisan mereka. Heru menghela napas lega. Setidaknya, masih ada secercah harapan. Ki Guno bisa menjadi kunci untuk meredam amarah massa jika situasinya memburuk. Baiklah, besok kita akan menghadapi ini dengan strategi persuasif. Prioritas utama kita adalah menjaga keselamatan semua pihak, baik aparat maupun masyarakat. Jangan sampai ada korban. Budi mengangguk tegas. Siap, Komandan. Saya sudah menyiapkan tim khusus untuk bernegosiasi. Kita akan membuat barikade pengaman di sekitar area vital, tapi kita juga akan siapkan tim cadangan di area sekitar yang tidak terlalu terlihat oleh massa. Bagus, puji Heru. Pastikan semua anggota mengerti bahwa kita bukan musuh mereka. Kita ada untuk menjaga ketertiban, bukan untuk menindas. Sore itu Heru dan Budi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun strategi. Mereka membuat peta jalan, menentukan titik-titik krusial, dan bahkan memprediksi skenario terburuk. Heru percaya
Persiapan matang adalah kunci keberhasilan. Ia tidak ingin melihat Pati terbakar, hanya karena ada segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Malam harinya, di sebuah warung kopi sederhana yang jauh dari keramaian, Heru duduk sendirian. Ia sengaja datang ke sana untuk merenung, mencoba memahami situasi dari sudut pandang yang berbeda. Sambil menyeruput kopi, pikirannya kembali melayang pada Ki Guno. Heru pernah beberapa kali bertemu dengan sesepuh itu. Ki Guno selalu mengingatkannya bahwa kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang dilandasi oleh hati nurani. Jangan hanya melihat hukum, Heru, begitu pesan Ki Guno, tapi lihatlah keadilan yang ada di balik hukum itu. Heru menyadari, pesannya sangat mendalam. Ia merasa tugasnya sebagai Kapolsek lebih dari sekadar menegakkan hukum. Ia juga harus menjadi penyeimbang, menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Namun, ia juga sadar, tugas itu sangat berat. Di satu sisi, ia harus menjalankan perintah atasan. Di sisi lain, ia juga harus mendengarkan suara hati nurani dan suara rakyat. Malam semakin larut, dan warung kopi mulai sepi. Heru berdiri, membayar kopi, lalu melangkah keluar. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, membayangkan apa yang akan terjadi esok hari. Semoga tidak ada yang terluka, bisiknya lirih. Penuh harap, Heru kembali ke kantornya, memastikan semua persiapan sudah selesai. Ia melihat anggota-anggotanya beristirahat, namun matanya tetap waspada. Ia menepuk pundak Budi yang masih terjaga. Tidurlah Budi, kita akan butuh tenaga ekstra besok. Budi mengangguk, namun matanya masih menatap layar monitor. Tidak apa-apa, Komandan, saya akan berjaga. Komandan istirahat saja. Heru tersenyum tipis. Ia tahu, Budi adalah orang yang bisa diandalkan. Ia merasa beruntung memiliki tim yang loyal. Sebelum meninggalkan ruangan, Heru mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah lelah, tapi penuh semangat. Semangat untuk menjaga kota mereka, Pati, agar tetap damai. Namun, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Heru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada aura kegelapan yang mengintai, siap menerkam kota ini kapan saja. Perasaan ini, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, membuatnya gelisah. Ia tahu, esok hari, bukan hanya fisik yang akan diuji, melainkan juga hati nuraninya. Dan ia hanya bisa berharap bahwa ia akan membuat keputusan yang benar. Matahari pagi menyinari kota Pati, memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana hati itu. Heru Purnomo. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 pagi. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan antisip. Ia sudah berdiri di garis depan pengamanan, tepat di hadapan ratusan demonstran yang mulai berkumpul di depan kantor Bupati. Udara dipenuhi dengan teriakan-teriakan yel-yel. Spanduk-spanduk berukuran raksasa berkibar-kibar dan pekikan. Tuntutan yang menggelegar. Di antara kerumunan, Heru melihat wajah-wajah yang dikenalnya para petani, nelayan, dan mahasiswa yang suaranya selama ini terabaikan. Di barisan paling depan, berdiri Ki Guno, dengan sorot mata yang penuh keprihatinan, namun juga menyimpan kobaran semangat perjuangan. Ki Guno mengenakan pakaian adat Jawa yang sederhana, namun kehadirannya memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Heru maju selangkah, menatap langsung ke arah Ki Guno. Ia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar timnya tetap tenang. Ki, sapa Heru. Suaranya lantang, namun tetap terdengar ramah di tengah hiruk-pikuk. Saya harap semuanya berjalan damai. Kami di sini bukan untuk menghalangi, tapi untuk menjaga agar tidak ada yang terluka. Ki Guno membalas tatapan Heru dengan hangat. Saya tahu, Le Heru, saya percaya padamu, tapi api kemarahan ini sudah lama tersimpan. Jika tidak ada yang mau mendengarkan, api ini akan sulit dipadamkan. Percakapan singkat itu terputus ketika seorang orator naik ke atas panggung darurat. Ia adalah seorang pemuda berkumis tipis dengan sorot mata penuh amarah, bernama Jono. Heru tidak mengenalnya, tapi ia tahu orang-orang seperti Jono adalah pemicu berbahaya. Orasi Jono dimulai dengan nada yang tenang, membahas tentang hak rakyat yang terampas dan janji-janji pemerintah yang tidak pernah ditepati. Namun, lambat laun, intonasinya berubah menjadi lebih provokatif. Apakah kalian akan terus diam? Biarkan mereka menindas kita. Biarkan bupati itu terus menjarah kekayaan kita, teriak Jono. Suaranya dibantu pengeras suara, menggema di seluruh area. Seketika, gelombang amarah massa tersulut. Teriakan-teriakan persetujuan semakin keras.
memecah ketenangan yang rapuh. Heru menatap Jono dengan waspada. Ini bukan lagi sekadar orasi. Ini adalah upaya memecah belah dan memprovokasi. Ia memberi isyarat kepada Aibtu Budi untuk mendekat. Budi, pantau Jono, jangan sampai dia memprovokasi lebih jauh, bisik Heru. Kita harus bisa mengendalikan situasi ini tanpa menggunakan kekerasan. Budi mengangguk dan memberikan perintah kepada timnya melalui radio. Namun, sudah terlambat. Entah dari mana asalnya. Tiba-tiba sebuah botol air mineral melayang dari kerumunan dan jatuh di dekat kaki salah satu anggota kepolisian. Bukan hanya itu, kini ada beberapa botol lain dan benda-benda kecil yang ikut dilemparkan walaupun tidak ada yang mengenai target. Jangan terpancing, teriak Heru. Suaranya menginstruksikan timnya untuk tetap bertahan di posisinya. Ia tahu, satu respons agresif saja bisa memicu kerusuhan yang tak terkendali. Namun, situasi semakin memburuk. Ada sekelompok orang yang tiba-tiba muncul dari sisi lain, kerumunan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup sapu, tangan mereka memegang tongkat kayu. Mereka mulai mendorong-dorong barisan polisi, mencoba menerobos. Heru menyadari, ini adalah kelompok provokator yang Budi bicarakan. Mereka bukan bagian dari demonstrasi yang damai. Ki Guno, yang menyadari adanya kelompok anarkis ini, mencoba menenangkan massa. Saudara-saudara, jangan terpancing. Kita datang untuk menyuarakan kebenaran, bukan untuk merusak, seru Ki Guno. Namun, suaranya tenggelam dalam kebisingan dan kekacauan. Kelompok provokator itu semakin beringas. Mereka mulai melemparkan bata-bata kecil ke arah barisan polisi. Heru tahu, ini adalah momen kritis. Ia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ia harus mengambil tindakan yang berani, tapi tetap mengedepankan keamanan. Heru menoleh ke arah Budi, panggil tim negosiator. Kita harus mencoba berbicara dengan para pimpinan massa. Termasuk Ki Guno Perina. Heru Budi mengangguk, lalu berlari mencari tim negosiasi. Namun, sebelum mereka sempat maju, sebuah pecahan batu bata mengenai salah satu anggota kepolisian. Seragamnya robek, dan darah mulai mengucur dari lengannya. Anggota lain, yang melihat rekannya terluka, merasa geram. Heru segera berteriak untuk menenangkan mereka. Tahan, jangan balas, teriak Heru. Suaranya kini terdengar seperti komandan perang. Yang gagah berani, kita harus tetap tenang. Mereka yang ingin kita terpancing. Meskipun demikian, situasi semakin tidak terkendali. Massa yang awalnya damai, kini mulai terprovokasi. Terlihat jelas, barisan massa yang digalang oleh Ki Guno, kini tercampur dengan kelompok provokator yang berusaha memecah belah. Teriakan-teriakan, kasar, sumpah serapah, dan makian mulai ditujukan kepada para aparat. Heru merasakan jantungnya berdetak kian cepat. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kota ini hancur. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menjadi jembatan antara dua kubu yang berlawanan. Heru menatap Budi dengan tatapan yang penuh tekad. Kita harus maju, Bude. Aku akan mencoba berbicara langsung dengan mereka. Ini satu-satunya cara. Budi mengerutkan kening. Komandan, itu terlalu berbahaya. Mereka sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Biarkan saya yang maju. Heru menggelengkan kepala. Tidak, Budi. Mereka akan melihatku sebagai perwakilan dari pemerintah. Jika aku bisa membuat mereka tenang, mungkin semuanya akan berakhir. Dengan langkah mantap, Heru maju ke depan, melewati barisan polisi yang ragu-ragu. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, memberi isyarat bahwa ia tidak membawa senjata. Ia berjalan sendirian, menuju lautan manusia yang penuh amarah. Di balik seragamnya, Heru merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, ia tidak gentar. Ia berjalan dengan keyakinan, berharap bisa mencapai Ki Guno, dan berbicara dengannya secara empat mata. Ia percaya, Ki Guno adalah kunci untuk meredakan situasi ini. Ia harus segera mencapai Ki Guno, sebelum kegelapan benar-benar menyelimuti kota Pati. Namun, Heru tidak tahu bahwa langkahnya ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Langkah Heru Purnomo terasa berat, seolah setiap jengkal tanah yang ia pijak dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian. Ia maju, memisahkan diri dari barisan kepolisian, dan berjalan sendirian ke arah kerumunan yang semakin beringas. Sorot mata ribuan orang tertuju padanya. Ada yang memandang dengan penasaran, ada yang dengan marah, namun sebagian besar memandangnya dengan kebencian yang mendalam. Mereka melihatnya bukan sebagai Heru,
sang kapolsek yang mereka kenal, melainkan sebagai simbol dari sistem yang mereka benci. Di tengah lautan manusia itu, Heru melihat beberapa wajah yang ia kenal. Ada Pak Slamet, petani yang pernah ia bantu saat lahannya diserobot. Ada juga Bu Tuti, pemilik warung kopi tempat ia biasa merenung, yang kini ikut dalam barisan demonstran. Hatinya teriris. Ia merasa gagal. Karena orang-orang yang seharusnya ia lindungi kini justru menganggapnya sebagai musuh. Rakyat tidak bodoh, Pak Polisi. Jangan pura-pura baik, teriak seseorang dari kerumunan. Suaranya lantang dan penuh amarah. Seketika, teriakan itu memicu reaksi berantai. Seseorang melemparkan botol plastik yang kosong, disusul oleh yang lain. Lalu, tiba-tiba, sebuah batu bata melayang menjuni bahu Heru. Rasa sakit yang tajam menjalar, namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan. Tatapannya terfokus pada Ki Guno, yang kini berada di tengga-tengga kerumunan, mencoba menenangkan massa yang sudah lepas kendali. Ki Guno, tolong dengarkan saya, teriak Heru. Suaranya bergetar menahan sakit. Namun, suaranya tenggelam dalam kebisingan. Kelompok provokator yang sedari tadi bersembunyi di balik barisan demonstran, kini mulai bertindak. Mereka tidak hanya melemparkan batu, tetapi juga mulai mendorong-dorong barikade. Situasi benar-benar tak terkendali. Kekacauan pecah dalam sekejap. Teriakan-teriakan berubah menjadi raungan amarah. Seorang pemuda dengan wajah tertutup kain, yang Heru kenali sebagai bagian dari kelompok provokator, berlari ke arahnya. Ia mengayunkan tongkat kayu dengan brutal, mencoba memukul Heru. Heru menghindar, namun beberapa pukulan telak mendarat di tubuhnya. Ia terjatuh. Darah mulai menetes dari kepalanya yang terbentur aspal. Namun, ia tidak menyerah. Ia mencoba bangkit, karena ia tahu, jika ia menyerah, semua akan berakhir dengan tragis dari keyohan. Aibtu Budi melihat kejadian itu dengan mata membelalak. Komandan, teriaknya panik. Lindungi Komandan, Lindonji Heru. Budi segera memerintahkan timnya untuk maju dan membentuk barikade mengelilingi Heru. Namun, lautan massa terlalu padat dan beringas. Timnya kesulitan menembus kerumunan. Ada yang terinjak-injak, ada yang terkena lemparan. Suasana berubah menjadi medan perang. Heru, yang sudah terluka parah, berusaha melindungi kepalanya dari lemparan-lemparan yang datang bertubi-tubi. Ia mendengar teriakan Ki Guno yang mencoba menenangkan massa, namun suaranya terlalu lemah di tengah badai amarah. Ki Guno sendiri kini sedang berjuang. Ia mencoba menarik beberapa demonstran yang terlalu beringas. Namun tenaganya tak sebanding dengan amarah massa, dalam kebingungan, dan rasa sakit yang luar biasa. Heru melihat bayangan seorang pemuda yang berlari ke arahnya. Pemuda itu terlihat marah, dengan mata penuh kebencian. Heru tidak mengenali pemuda itu, tapi ia tahu pemuda itu adalah perwujudan dari rasa frustrasi dan kemarahan yang sudah terlalu lama terpendam. Pemuda itu mengayunkan tinjunya. Heru tidak bisa menghindar lagi. Pukulan telak mendarat di wajahnya. Pandangannya mulai kabur. Ia merasakan dirinya terlempar lalu terinjek-injek oleh kerumunan yang tak peduli. Darah mulai membasahi seragamnya. Telinganya berdenging, dan suara-suara di sekitarnya menjadi samar. Ia merasakan sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan rasa pengkhianatan yang ia rasakan. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka tidak melihat usahanya? Mengapa mereka tidak melihat niat baiknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat di benaknya. Namun tak ada jawaban. Kesadarannya mulai menipis, dan pandangannya perlahan menggelap. Komandan! Bertahan, Komandan! Samar-samar, Heru mendengar suara Budi yang panik. Ia merasakan beberapa tangan menariknya dari kerumunan. Namun ia tidak tahu apakah itu teman atau musuh. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sesaat sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Heru melihat wajah Ki Guno yang penuh kepedihan, berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan yang menyiratkan rasa bersalah yang mendalam. Ki Guno ingin membantunya, Heru bisa merasakannya, tapi Ki Guno juga tak berdaya. Ia adalah pemimpin yang kini tak bisa mengendalikan pengikutnya. Di tengah kekacauan itu, tim Budi akhirnya berhasil menerobos. Mereka membentuk perisai manusia di sekeliling Heru, lalu dengan susah payah menariknya keluar dari kerumunan yang beringas. Heru sudah tak sadarkan diri, terkapar tak berdaya. Budi melihat kondisi Heru dengan air mata yang hampir menetes. Pakaian robek, wajahnya lebam,
dan darah mengalir dari kepala serta lengannya. "Cepat, bawa komandan ke rumah sakit, sekarang juga!" teriak Budi. Suaranya pecah. Kekacauan masih berlanjut, tapi fokus Budi kini hanya satu, menyelamatkan nyawa atasannya, sahabatnya, dan orang yang selama ini menjadi jembatan perdamaian di Pati. Badai amarah itu telah menerpa Heru. Dan kini, ia hanya bisa berharap bahwa ia akan selamat. Karena ia masih memiliki tugas yang belum selesai. Tugas untuk mengungkap kebenaran di balik semua kekacauan ini. Bau antiseptik yang menusuk hidung, dan suara alat-alat medis yang berdetak, monoton menjadi satu-satunya hal yang menyambut kesadaran Ibtu Heru Purnomo. Kepalanya terasa berat. Sebuah perban tebal melilitnya, dan rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Di samping tempat tidur, Aibtu Budi duduk dengan wajah yang lelah dan mata sembab. Begitu melihat Heru membuka mata, Budi langsung berdiri. "Komandan, syukurlah, komandan sudah sadar," ujar Budi. Suaranya dipenuhi kelegaan. Heru mencoba berbicara, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi rasa nyeri yang tajam menghentikannya. Budi segera menekan tombol darurat, dan beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Heru. Setelah memastikan semuanya terkendali, Budi kembali duduk, menatap Heru dengan penuh keprihatinan. "Semua baik-baik saja, komandan. Luka komandan cukup parah, tapi tidak ada yang fatal," jelas Budi, mencoba menenangkan. "Tapi, dunia di luar sana berbeda." Heru mencoba bertanya dengan tatapan matanya. "Apa yang terjadi?" Budi memahami, lalu melanjutkan. "Insiden kemarin menjadi berita utama di mana-mana. Masyarakat terbelah, ada yang mengutuk tindakan komandan, menganggap komandan sebagai pion pemerintah yang arogan. Mereka percaya komandan pantas mendapatkan itu. Tapi, ada juga yang bersimpati. Mereka melihat komandan sebagai pahlawan yang mencoba meredam kericuhan." Mendengar itu, Heru menghela napas berat. Ia merasa sakit. Sakit di hatinya, lebih dari sakit di tubuhnya. Ia telah melakukan yang terbaik, namun dunia justru melihatnya sebagai musuh. Air matanya menetes, bukan karena rasa sakit, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Budi yang melihat itu, segera meraih tangan Heru dengan lembut. "Tidak apa-apa, komandan, kita tahu kebenarannya. Ki Guno sendiri sudah meminta maaf." Kelompok provokator itulah yang memicu semua ini. Dia datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Dan dia sangat menyesal atas apa yang menimpa komandan. Nama Ki Guno sedikit melegakan Heru. Tapi ia tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Ini bukan hanya tentang Ki Guno dan kelompok provokator, ini tentang akar masalah yang jauh lebih dalam. Heru menutup matanya, dan pikirannya melayang, kembali ke masa lalu, ke sebuah pertemuan rahasia, di tempat yang tidak pernah diketahui orang lain. Kilas balik, udara dingin malam menyelimuti sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota. Warung itu tidak memiliki nama. Hanya sebuah tenda dengan beberapa bangku dan meja kayu. Di sana, duduk dua orang yang seharusnya tidak pernah bertemu secara rahasia. Ibtu Heru Purnomo dan Bupati Sudewo. "Jadi, kau yakin ini adalah satu-satunya jalan, Heru?" tanya Bupati Sudewo. Suaranya terdengar lelah. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas, kini tampak dipenuhi beban. Heru menyeruput kopi hitamnya. "Saya tidak melihat jalan lain, Pak. Rakyat sudah tidak percaya pada Bapak dan birokrasi. Mereka menganggap Bapak hanya peduli pada kroni-kroni Bapak. Kita harus memberi mereka sesuatu yang nyata, bukan hanya janji." Sudewo menghela napas. "Kau tahu, Heru, tidak semua isu yang beredar itu benar. Ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin menjatuhkan saya. Kelompok korupsi itu juga ada di lingkaran saya. Tapi, saya kesulitan untuk mengungkapnya. Mereka terlalu kuat." Heru mengangguk. Ia tahu itu. Ia telah melakukan penyelidikan rahasia atas instruksi Sudewo. Hubungan mereka, yang dibangun dari rasa saling percaya, bukanlah hubungan artisan bawihan biasa. Heru adalah mata dan telinga Sudewo di tengah masyarakat, memastikan aspirasi rakyat sampai ke telinga penguasa, dan mencoba membersihkan pemerintahan dari dalam. "Tantangan terbesar kita bukan hanya korupsi, Pak," lanjut Heru, "tapi juga ketidakpercayaan. Selama ini, Bapak terlalu banyak menggunakan kebijakan tangan besi. Bapak tidak pernah turun langsung ke masyarakat. Mereka merasa Bapak tidak peduli." "Aku sadar, Heru," jawab Sudewo. "Tapi sebagai bupati, setiap langkahku selalu diawasi. Jika saya terlalu sering bertemu dengan masyarakat, mereka akan menganggap saya hanya mencari popularitas. Itu akan menjadi bumerang. Lalu,
Apa yang akan Bapak lakukan dengan demonstrasi besok? Tanya Heru, beralih ke topik yang lebih genting. Informasi yang saya terima, mereka akan menuntut pengunduran diri Bapak. Sudewo menatap Heru dengan tatapan penuh harapan. Aku ingin kau berada di sana, Heru. Kau tahu cara berbicara dengan mereka. Kau tahu cara menenangkan mereka. Kau adalah satu-satunya jembatan yang aku punya. Heru terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Saya akan mencoba, Pak. Tapi, Bapak juga harus berjanji. Jika semua ini selesai, Bapak harus melakukan reformasi. Harus ada transparansi. Harus ada pertanggungjawaban. Jika tidak, semua ini akan sia-sia. Bupati Sudewo mengangguk. Sorot matanya kembali tegas. Aku janji, Heru, jika aku bisa melewati badai ini, aku akan membersihkan Pati dari korupsi. Aku akan berjanji di depan rakyat. Tapi, kau harus membantuku melewati ini terlebih dahulu. EQ. Kilas balik, Heru membuka matanya. Ia mengingat semua percakapan itu. Ia menyadari, semua yang ia lakukan di hari demonstrasi adalah untuk memenuhi janji itu. Janji untuk menjadi jembatan. Ia tidak berpihak. Ia hanya mencoba berada di tengah. Namun, dunia melihatnya sebagai musuh. Apa yang komandan pikirkan? Tanya Budi. Melihat Heru terdiam, Heru menatap lenggit-lenggit kamar rumah sakit. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus mengungkapkan kebenaran ini. Bukan untuk membersihkan namanya semata, tapi untuk memenuhi janjinya. Budi, aku perlu bicara denganmu, ini. Tentang Bupati Sudewo. Mendengar nama itu, Budi tergek. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, siap mendengarkan rahasia yang selama ini tersembunyi, di balik kekuasaan dan kepercayaan. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Bau antiseptik yang menusuk hidung dan suara alat-alat medis yang berdetak, monoton menjadi satu-satunya hal yang menyambut kesadaran Ibtu Heru Purnomo. Kepalanya terasa berat, sebuah perban tebal melilitnya, dan rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Di samping tempat tidur, Aibtu Budi duduk dengan wajah yang lelah dan mata sembab. Begitu melihat Heru membuka mata, Budi langsung berdiri. Komandan, syukurlah, Komandan sudah sadar, ujar Budi. Suaranya dipenuhi kelegaan. Heru mencoba berbicara, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi rasa nyeri yang tajam menghentikannya. Budi segera menekan tombol darurat, dan beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Heru. Setelah memastikan semuanya terkendali, Budi kembali duduk, menatap Heru dengan penuh keprihatinan. Semua baik-baik saja, Komandan. Luka Komandan cukup parah, tapi tidak ada yang fatal, jelas Budi, mencoba menenangkan. Tapi, dunia di luar sana berbeda. Heru mencoba bertanya dengan tatapan matanya. Apa yang terjadi? Budi memahami, lalu melanjutkan. Insiden kemarin menjadi berita utama di mana-mana. Masyarakat terbelah. Ada yang mengutuk tindakan komandan, menganggap komandan sebagai pion pemerintah yang arogan. Mereka percaya komandan pantas mendapatkan itu. Tapi, ada juga yang bersimpati. Mereka melihat komandan sebagai pahlawan yang mencoba meredam kericuhan. Mendengar itu, Heru menghela napas berat. Ia merasa sakit. Sakit di hatinya. Lebih dari sakit di tubuhnya. Ia telah melakukan yang terbaik. Namun dunia justru melihatnya sebagai musuh. Air matanya menetes. Bukan karena rasa sakit, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Budi yang melihat itu, segera meraih tangan Heru dengan lembut. Tidak apa-apa, Komandan. Kita tahu kebenarannya. Ki Guno sendiri sudah meminta maaf. Diabel, kelompok provokator itulah yang memicu semua ini. Dia datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Dan dia sangat menyesal atas apa yang menimpa Komandan. Nama Ki Guno sedikit melegakan Heru. Tapi ia tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Ini bukan hanya tentang Ki Guno dan kelompok provokator. Ini tentang akar masalah yang jauh lebih dalam. Heru menutup matanya. Dan pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ke sebuah pertemuan rahasia di tempat yang tidak pernah diketahui orang lain. Kilas balik, udara dingin malam menyelimuti sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota. Warung itu tidak memiliki nama. Hanya sebuah tenda dengan beberapa bangku dan meja kayu. Di sana, duduk dua orang yang seharusnya tidak pernah bertemu secara rahasia, Ibtu Heru Purnomo dan Bupati Sudewo. Jadi, kau yakin ini adalah satu-satunya jalan, Heru? Tanya Bupati Sudewo. Suaranya terdengar lelah. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas, kini tampak dipenuhi beban. Heru menyeruput kopi hitamnya. Saya tidak melihat jalan lain, Pak.
Rakyat sudah tidak percaya pada Bapak dan birokrasi. Mereka menganggap Bapak hanya peduli pada kroni-kroni Bapak. Kita harus memberi mereka sesuatu yang nyata, bukan hanya janji. Sudewo menghela napas. Kau tahu, Heru, tidak semua isu yang beredar itu benar. Ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin menjatuhkan saya. Kelompok korupsi itu juga ada di lingkaran saya. Tapi, saya kesulitan untuk mengungkapnya. Mereka terlalu kuat. Heru mengangguk. Ia tahu itu. Ia telah melakukan penyelidikan rahasia atas instruksi Sudewo. Hubungan mereka, yang dibangun dari rasa, saling percaya, bukanlah hubungan Atesen Bowihan biasa. Heru adalah mata dan telinga Sudewo di tengah masyarakat, memastikan aspirasi rakyat sampai ke telinga penguasa, dan mencoba membersihkan pemerintahan dari dalam. Tantangan terbesar kita bukan hanya korupsi, Pak, lanjut Heru, tapi juga ketidakpercayaan. Selama ini, Bapak terlalu banyak menggunakan kebijakan tangan besi. Bapak tidak pernah turun langsung ke masyarakat. Mereka merasa Bapak tidak peduli. Aku sadar, Heru, jawab Sudewo. Tapi sebagai bupati, setiap langkahku selalu diawasi. Jika saya terlalu sering bertemu dengan masyarakat, mereka akan menganggap saya hanya mencari popularitas. Itu akan menjadi bumerang. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan dengan demonstrasi besok? Tanya Heru. Beralih ke topik yang lebih genting. Informasi yang saya terima, mereka akan menuntut pengunduran diri Bapak. Sudewo menatap Heru dengan tatapan penuh harapan. Aku ingin kau berada di sana, Heru. Kau tahu cara berbicara dengan mereka. Kau tahu cara menenangkan mereka. Kau adalah satu-satunya jembatan yang aku punya. Heru terdiam sejenak. Menimbang-nimbang, saya akan mencoba, Pak. Tapi, Bapak juga harus berjanji. Jika semua ini selesai, Bapak harus melakukan reformasi. Harus ada transparansi, harus ada pertanggungjawaban. Jika tidak, semua ini akan sia-sia. Bupati Sudewo mengangguk. Sorot matanya kembali tegas. Aku janji, Heru, jika aku bisa melewati badai ini, aku akan membersihkan Pati dari korupsi. Aku akan berjanji di depan rakyat. Tapi, kau harus membantuku melewati ini terlebih dahulu. Eikir, kilas balik. Heru membuka matanya. Ia mengingat semua percakapan itu. Ia menyadari, semua yang ia lakukan di hari demonstrasi adalah untuk memenuhi janji itu. Janji untuk menjadi jembatan. Ia tidak berpihak, ia hanya mencoba berada di tengah. Namun, dunia melihatnya sebagai musuh. Apa yang komandan pikirkan? Tanya Budi, melihat Heru terdiam. Heru menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus mengungkapkan kebenaran ini, bukan untuk membersihkan namanya semata, tapi untuk memenuhi janjinya. Budi, aku perlu bicara denganmu. Ini, tentang Bupati Sudewo. Mendengar nama itu, Budi terget. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Siap mendengarkan rahasia yang selama ini tersembunyi, di balik kekuasaan dan kepercayaan. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Berita tentang hubungan rahasia antara Ibtu, Heru Purnomo, dan Bupati Sudewo menyebar seperti api di ladang kering. Seseorang dari pihak rumah sakit, atau mungkin dari lingkaran pemerintahan itu sendiri, telah membocorkan informasi tersebut. Publik, yang sebelumnya terpecah, kini memiliki satu pandangan yang sama. Heru telah mengkhianati mereka. Media massa, dengan judul-judul provokatif, menggambarkan Heru sebagai serigala berbulu domba. Wajahnya, yang sebelumnya dipuji sebagai pahlawan, kini menjadi simbol pengkhianatan. Di rumah sakit, Heru Purnomo membaca berita di tabletnya dengan hati yang hancur. Ia melihat foto dirinya dan Sudewo yang diambil secara dayam-dayum saat pertemuan rahasia mereka. Air matanya menetes, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa sakit batin yang luar biasa. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia mencoba menjadi jembatan, tapi yang ia dapatkan justru hantaman dari dua sisi. Komandan, Budi masuk ke ruangan. Wajahnya tampak lelah dan penuh amarah. Berita ini? Tidak benar, Komandan. Ini semua fitnah. Mereka tidak salah, Bude, ujar Heru dengan suara serak. Aku memang bertemu dengannya secara rahasia. Aku memang mencoba membantunya. Tapi, mereka tidak tahu alasannya. Budi meletakkan sebuah tas di atas meja. Tapi, Komandan, itu tidak berarti Komandan berkhianat. Komandan memiliki misi yang jauh lebih besar. Dan, dokumen rahasia itu sudah saya amankan. Mendengar itu, Heru merasa sedikit lega. Ia menatap tas itu dengan penuh harap. Bagus, Budi. Sekarang, kita harus menyerahkan dokumen itu kepada Bupati Sudewo. Hanya dia yang bisa membongkar semua ini. Namun, di luar sana,
badai sudah terlanjur pecah. Berita tentang hubungan Heru dan Sudewo memicu demonstrasi susulan. Kali ini, tuntutan mereka bukan hanya pengunduran diri bupati, tetapi juga penangkapan Heru atas tuduhan bersekongkol dengan penguasa yang korup. Massa yang marah kembali berkumpul di depan kantor bupati. Namun jumlahnya jauh lebih besar, dan emosi mereka jauh lebih membara. Mereka merasa telah dibodohi, dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Bupati Sudewo, yang juga membaca berita itu, merasa terpojok. Ia tahu, jika ia tidak segera mengambil tindakan, jabatannya akan berakhir. Ia lalu menghubungi Budi, memintanya untuk datang ke kantor bupati secara diam-diam. Aibtu Budi, kata Sudewo, suaranya terdengar putus asa. Saya sudah membaca semuanya. Saya tahu Heru tidak bersalah. Saya tahu dia melakukannya untuk kebaikan Pati. Tapi, sekarang situasinya sudah tidak terkendali. Saya butuh bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Budi. Saya ingin kau membawa Heru kemari. Kita harus membuat konferensi pers bersama. Kita harus menjelaskan semuanya kepada masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak bersalah. Pintas Sudewo mendengar itu, Budi menoleh ke arah Heru yang terbaring lemah. Komandan, Bupati Sudewo ingin kita melakukan konferensi pers bersama. Kita harus menjelaskan semuanya. Heru terdiam sejenak. Ia tahu, ini adalah keputusan yang sangat berat. Jika ia keluar, ia akan menghadapi amukan massa. Reputasinya sudah hancur. Namun, ia juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan namanya. Dan, yang lebih penting, untuk memenuhi janjinya pada diri sendiri. Baiklah Budi, aku akan melakukannya, ujar Heru dengan penuh tekad. Persiapkan semuanya. Kita akan menghadapi ini bersama. Budi segera menghubungi timnya dan membuat rencana rahasia untuk membawa Heru dari rumah sakit ke kantor bupati. Tahu, ia harus berhati-hati. Musuh-musuh mereka, terutama Haji Suroto, pasti akan mengincar mereka. Malam itu, di sebuah aula yang dipenuhi oleh wartawan, Ibtu Heru Purnomo dan Bupati Sudewo berdiri di podium. Heru, dengan wajah yang masih dipenuhi bekas luka dan perban yang masih menempel di kepalanya, menatap para wartawan dengan sorot mata yang tegas. Ia tidak terlihat takut, justru sebaliknya. Ia terlihat siap untuk menghadapi segala konsekuensi di sampingnya. Bupati Sudewo memulai konferensi pers. Ia menjelaskan tentang visi dan misinya untuk Pati, dan bagaimana ia telah mencoba membersihkan pemerintahannya dari korupsi. Namun, semua yang ia katakan tidak membuat para wartawan percaya. Mereka hanya menunggu Heru untuk angkat bicara. Ibtu Heru, apakah benar Anda bersekongkol dengan Bupati Sudewo untuk menutupi kasus korupsi? Tanya seorang wartawan dengan suara lantang. Heru menatap wartawan itu, lalu menarik napas panjang. Ia mengambil mikrofon dan mulai berbicara dengan suara yang serak, tapi penuh keyakinan. Saya tahu, Anda semua merasa dikhianati. Saya tahu, Anda semua marah. Tapi, saya ingin Anda semua tahu, saya tidak pernah mengkhianati Anda. Saya tidak pernah bersekongkol dengan korupsi. Mendengar itu, para wartawan mulai membuat kegaduhan. Beberapa dari mereka berteriak, bukti apa yang Anda punya? Heru, dengan bantuan Budi, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas dan menunjukkannya kepada para wartawan. Dokumen ini, bukti. Dokumen ini berisi data-data korupsi yang melibatkan beberapa oknum di pemerintahan, termasuk Haji Suroto. Saya mendapatkan dokumen ini dari Bupati Sudewo, dan saya menyimpannya sebagai bagian dari penyelidikan rahasia yang saya lakukan. Seketika, ruangan menjadi hening. Semua mata terfokus pada dokumen di tangan Heru. Plot twist telah terungkap. Heru Purnomo bukanlah pengkhianat, melainkan seorang pahlawan yang dayam-dayum berjuang di belakang layar. Namun, apakah pengakuan ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur? Dan, apakah pengakuan ini akan membahayakan nyawanya dan nyawa orang-orang terdekatnya? Heru tahu, ini baru permulaan dari perjuangan yang jauh lebih berat. Udara di ruang konferensi pers terasa tegang, bahkan lebih pekat dari asap rokok yang biasanya memenuhi ruangan-ruangan seperti itu. Para wartawan yang semula ribut dan skeptis, kini terdiam. Mata mereka terbelalak, terpaku pada dokumen yang dipegang Ibtu Heru Purnomo. Dokumen yang, jika isinya benar, akan mengguncang pondasi kekuasaan di Pati. Heru menatap mereka satu persatu. Sorot matanya menembus keraguan dan kemarahan. Ia menghela napas dalam-dalam, mengambil alih mikrofon. Suaranya, meski serak, terdengar jelas dan penuh keyakinan. Saya tahu, Anda semua merasa dibohongi.
Saya tahu, kabar yang beredar telah menghancurkan kepercayaan Anda pada saya. Tapi, saya mohon, berikan saya kesempatan untuk menjelaskan, ujarnya. Suaranya syarat dengan emosi. Hubungan saya dengan Bupati Sudewo memang ada, Heru melanjutkan. Tapi, itu bukan hubungan konspirasi. Itu adalah hubungan yang dibangun atas dasar misi untuk membersihkan Pati dari korupsi yang selama ini menggerogoti. Bupati Sudewo menyadari ada lingkaran korupsi di sekitarnya. Namun, ia tidak punya bukti yang cukup kuat untuk membongkarnya. Itulah mengapa ia meminta bantuan saya secara rahasia. Heru lalu menunjuk ke arah dokumen di tangannya. Dokumen ini adalah hasil dari penyelidikan rahasia yang saya lakukan. Di dalamnya tertera nama-nama pejabat, termasuk pengusaha bernama Haji Suroto, yang telah melakukan penyelewengan dana dan memanfaatkan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Seketika, ruangan kembali ribut. Nama Haji Suroto bukanlah nama asing. Ia adalah sosok pengusaha yang terkenal licik dan memiliki banyak koneksi. Para wartawan mulai bertanya, menuntut bukti yang lebih konkret Bupati Sudewo, yang sedari tadi terdiam mojuke podium. Wajahnya yang tegang kini terlihat lebih tenang, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Saya tahu, nama saya sudah tercemar. Saya tahu, kepercayaan masyarakat pada saya sudah hilang. Tapi, saya bersumpah, saya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, janjinya dengan tegas. Saya akan menindaklanjuti setiap nama yang ada di dalam dokumen ini, tanpa pandang bulu. Saya bersumpah, Pati akan bersih dari korupsi. Namun, di tengah-tengah penjelasan itu, sebuah pertanyaan tajam meluncur dari salah satu wartawan. Ibtu Heru, mengapa Anda tidak membongkar semuanya sejak awal? Mengapa Anda menunggu hingga insiden ini terjadi? Heru menatap wartawan itu. Matanya menyiratkan kesedihan. Saya terlalu percaya pada proses, pada janji, pada harapan. Saya ingin menyelesaikan ini dari dalam, tanpa harus membuat kericuhan. Saya ingin menjaga stabilitas kota. Tapi, saya sadar, saya salah. Saya terlalu naif. Heru kemudian menoleh ke arah Bupati Sudewo. Tatapannya penuh arti. Saya juga harus jujur kepada publik. Saya pernah memperingatkan Bupati Sudewo tentang bahaya korupsi dari lingkaran dalamnya. Saya pernah memintanya untuk mengambil tindakan tegas. Namun, ia terlalu lambat. Dan itulah yang menjadi akar dari semua kekacauan ini. Pengakuan Heru bak sambaran petir. Bukan hanya untuk publik, tetapi juga untuk Bupati Sudewo. Wajah Sudewo yang semula tenang, kini kembali tegang. Ia merasa terpojok. Heru, dengan berani, telah membuka boroknya di depan umum. Namun, Heru tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu, pengakuan ini tidak akan cukup. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa dibantah. Ia lalu memberikan isyarat kepada Budi, yang sudah berdiri di pinggir panggung. Budi, yang mengerti isyarat itu, segera mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya. Saya memiliki rekaman, ujar Budi. Lalu ia memutar sebuah rekaman suara di mikrofon. Ini adalah rekaman percakapan antara Haji Suroto dan salah satu koordinator demonstrasi yang ternyata adalah orang bayaran. Mereka membicarakan tentang rencana, provokasi, dan bagaimana mereka akan memanfaatkan demonstrasi untuk menjatuhkan Bupati Sudewo. Suara di rekaman itu terdengar jelas. Pokoknya, buat kerusuhan, biar Bupati itu kelihatan tidak becus. Nanti kalau Bupati sudah lengser, kita bisa ambil alih. Terdengar suara Haji Suroto di rekaman. Seketika, ruangan konferensi pers menjadi gempar. Para wartawan berteriak, memotret, dan merekam. Berita yang semula hanya spekulasi, kini menjadi fakta. Plot twist telah terungkap sepenuhnya. Heru bukanlah pengkhianat. Ia adalah pahlawan yang didera kesalahpahaman. Dan dalang di balik semua kekacauan ini, bukanlah Bupati Sudewo, melainkan Haji Suroto, yang memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan pribadinya. Heru dan Sudewo saling bertukar pandang. Mereka tahu, pengakuan ini akan membahayakan nyawa mereka. Namun, mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan Pati, dan mereka telah memilih jalan ini. Jalan yang penuh dengan bahaya, tapi juga jalan yang penuh dengan harapan. Setelah konferensi pers selesai, Heru dan Sudewo dikawal ketat oleh tim Budi. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Budi, yang merasa lega, menatap Heru dengan penuh hormat. Komandan, luar biasa. Komandan telah membuka mata banyak orang. Heru hanya tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Budi. Sekarang, giliran kita untuk membongkar semuanya.
Haji Suroto tidak akan tinggal diam. Di luar sana, para wartawan mulai memberitakan berita terbaru. Judul-judul yang semula memojokkan Heru, kini berubah menjadi pujian. Masyarakat yang marah, kini mulai mengerti. Dan di suatu tempat yang gelap, Haji Suroto, yang mendengarkan berita itu, merasa murka. Ia tahu, nyawanya kini dalam bahaya, dan ia akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya, bahkan jika itu berarti harus membunuh Heru dan Sudewo. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, gelombang kejutan menyapu seluruh Kabupaten Pati. Publik, yang sebelumnya marah dan merasa dikhianati, kini dipenuhi oleh kebingungan dan rasa bersalah. Mereka mulai melihat Heru Purnomo bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang pahlawan yang didera kesalahpahaman. Dukungan mulai berdatangan. Ungkapan "kami percaya Ibtu Heru" menjadi viral di media sosial, menghapus jejak-jejak kebencian sebelumnya. Namun, di balik hiruk-pikuk dukungan publik, Heru dan timnya tahu bahwa pekerjaan mereka baru saja dimulai. Mereka telah membuka kotak Pandora, dan kini mereka harus bersiap menghadapi isinya. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di konferensi pers rekaman suara dan dokumen yang membongkar keterlibatan Haji Suroto, polisi segera bergerak. Aib Budi, yang kini menjadi motor utama dalam penyelidikan, memimpin timnya dengan semangat yang membara. Mereka bekerja siang dan malam, melacak setiap jejak digital dan jejak fisik yang ditinggalkan oleh Haji Suroto dan anak buahnya. Kita harus bergerak cepat. Haji Suroto adalah orang yang cerdas dan licin. Dia pasti akan mencoba menghilangkan bukti, kata Budi kepada timnya. Investigasi mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan serangkaian transfer uang dari rekening-rekening perusahaan fiktif yang dikelola oleh Haji Suroto kepada beberapa koordinator demonstrasi termasuk Jono, orator yang memprovokasi kericuhan. Transfer-transfer ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Di sisi lain, Bupati Sudewo, yang merasa reputasinya terancam, mengambil langkah berani. Dengan dukungan Heru dan timnya, ia memerintahkan penangkapan terhadap beberapa pejabat di lingkaran dalamnya yang namanya tertera. Dalam dokumen rahasia, penangkapan ini mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat. Sudewo benar-benar serius dengan janjinya untuk membersihkan pemerintahan. Tak lama setelah itu, polisi berhasil membekuk Jono, sang orator provokator. Jono, yang awalnya menolak untuk bekerja sama, akhirnya menyerah setelah Budi menunjukkan bukti-bukti transfer uang dari Haji Suroto. Dalam interogasi, Jono mengakui semuanya. Ia dibayar oleh Haji Suroto untuk memprovokasi kericuhan, dengan janji, uang dan kekuasaan jika Bupati Sudewo berhasil dijatuhkan. Pengakuan Jono menjadi kunci. Polisi memiliki dasar yang kuat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Haji Suroto. Namun, Haji Suroto, yang telah membaca berita dan menyadari bahwa posisinya terancam, melarikan diri. Ia tahu, jika ia tertangkap, ia akan mendekam di penjara seumur hidup. Heru, yang masih dalam masa pemulihan di rumah sakit, mengikuti setiap perkembangan dengan cermat. Ia merasa liga, benang kusut yang selama ini ia coba urai, kini mulai terurai. Ia menatap Budi, yang datang melaporkan perkembangan terakhir. Ini belum selesai Budi, kita harus tangkap Haji Suroto. Dia adalah akar dari semua masalah ini. Perintahnya dengan tegas. Budi mengangguk. Siap Komandan, kami sudah menyebarkan tim ke seluruh pelosok kota. Kami yakin bisa menangkapnya. Sementara itu, Bupati Sudewo mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, termasuk Ki Guno, yang merasa bersalah atas apa yang menimpa Heru, meminta maaf secara pribadi kepada Sudewo. Saya terlalu percaya pada bisikan-bisikan Pak Bupati. Saya tidak tahu ada tenggen-tenggen gelap yang bermain di balik layar. Maafkan saya, ujar Ki Guno dengan suara yang syarat penyesalan. Sudewo tersenyum. Tidak apa-apa Ki, saya yang seharusnya berterima kasih. Berkat protes Bapak dan masyarakat, mata saya terbuka lebar. Saya berjanji, mulai sekarang, pemerintahan Pati akan berjalan dengan transparan. Saya akan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pertemuan itu menjadi babak baru bagi Pati. Masyarakat yang sebelumnya terpecah, kini bersatu. Mereka mulai percaya bahwa perubahan itu mungkin, bahwa keadilan itu ada. Beberapa hari kemudian, tim Budi berhasil melacak keberadaan Haji Suroto. Ia bersembunyi di sebuah villa terpencil di luar kota. Ditemani oleh beberapa preman bayaran, tim Budi segera menyergap villa itu. Pertarungan sengit terjadi. Budi, dengan keberanian dan keahliannya, berhasil melumpuhkan para preman. Namun,
Haji Suroto berhasil melarikan diri melalui jalan rahasia. Ia berlari ke arah hutan di belakang villa. Namun di sana, ia bertemu dengan Heru, yang sudah menunggu dengan tongkat penyangga. Wajah Heru masih dipenuhi bekas luka Naman Metania, memancarkan tekad yang kuat. Mau lari kemana, Haji Suroto? Tanya Heru. Suaranya tenang namun menusuk. Haji Suroto terkejut. Heru, kau seharusnya masih di rumah sakit. Saya sudah tahu, Anda akan lari ke sini, jawab Heru. Sekarang, berikan diri Anda, Haji Suroto. Sudah cukup Anda merusak kota ini. Haji Suroto menatap Heru dengan penuh kebencian. Ayah tahu, ia telah kalah. Ia telah dijebak. Ia mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Budi dan timnya yang baru saja tiba, segera membekuk Haji Suroto. Di sana, di tengah hutan yang gelap, benang kusut dari konflik politik dan sosial yang rumit, akhirnya terurai. Haji Suroto, sang dalang di balik semua kekacauan, kini tertangkap. Dan Ibtu Heru Purnomo, sang pahlawan yang sempat dituduh sebagai pengkhianat, kini membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang berliku. Waktu berjalan, menyembuhkan luka-luka Heru, baik fisik maupun batin. Setelah penangkapan Haji Suroto dan beberapa pejabat korup lainnya, sorotan media beralih. Kisah Ibtu Heru Purnomo, sang kapolsek yang rela berkorban untuk mengungkap kebenaran, menjadi inspirasi. Dari yang awalnya dituduh pengkhianat, Heru kini dipuja sebagai pahlawan yang integritasnya tak tergoyahkan. Tumpukan karangan bunga dan kartu ucapan membanjiri ruang kerjanya, menghapus memori pahit dari hari-hari ketika hanya ada cemooh dan kebencian. Heru kembali bertugas, tidak lagi dengan langkah yang berat, melainkan dengan semangat yang baru. Di bawah kepemimpinannya, Polsek Pati menjadi lebih terbuka dan humanis. Ia dan Aibtu Budi sering mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi bersama. Batas antara aparat dan rakyat yang dulu terasa jauh, kini perlahan terkikis. Bukan hanya di kepolisian, perubahan juga terjadi di kantor Bupati. Bupati Suduo, yang telah belajar dari kesalahannya, menepati janjinya. Ia memulai reformasi birokrasi. Secara besar-besaran, kebijakan-kebijakan yang transparan mulai diterapkan. Ia mengundang perwakilan masyarakat, termasuk Ki Guno, untuk terlibat dalam setiap musyawarah pembangunan. Suatu sore, Ki Guno datang ke kantor Heru. Ia duduk di kursi, yang sama dengan tempat Budi biasa duduk, wajahnya dipenuhi senyum tulus. Le Heru, sapa Ki Guno. Suaranya tenang dan penuh wibawa. Pati sudah kembali damai. Ini semua berkat keberanianmu. Heru tersenyum. Ini berkat kita semua, Ki. Berkat Bapak dan masyarakat, yang akhirnya mau percaya bahwa kebenaran itu ada. Cip, banyak orang yang berani mengambil risiko seperti yang kau lakukan, ujar Ki Guno. Tatapannya menyiratkan rasa hormat. Kau tidak hanya berhasil mengungkap kejahatan, tapi kau juga berhasil mengembalikan kepercayaan kami. Itu adalah pencapaian yang jauh lebih besar. Heru merasa terharu. Kata-kata Ki Guno terasa seperti balm yang menenangkan hatinya. Ia menyadari, tugasnya tidak berakhir setelah Haji Suroto tertangkap. Tugasnya adalah membangun kembali jembatan yang sempat runtuh, jembatan antara pemerintah dan rakyat. Di luar, pembangunan kota berjalan lebih cepat. Proyek-proyek yang sebelumnya terhenti karena masalah korupsi, kini dilanjutkan. Anggaran yang tadinya disalahgunakan, kini dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Petani dan nelayan mulai merasa sejahtera. Mereka tidak lagi takut. Heru Purnomo, yang menjadi saksi bisu dari semua perubahan ini, merenung. Ia menyadari, pengalaman pahit yang ia alami bukanlah kutukan, melainkan berkah. Ia belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang integritas. Ia belajar bahwa tugas seorang aparat bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi, menjadi telinga bagi rakyat, dan menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Pada suatu malam, ia duduk di warung kopi yang sama, tempat ia dulu bertemu Bupati Sudewo. Kali ini, ia tidak sendirian. Budi duduk di sampingnya, menyeruput kopi hitam. Komandan, rasanya seperti mimpi, gumam Budi. Pati yang dulu penuh amarah, kini bisa damai. Ini bukan mimpi, Bude, jawab Heru, menatap langit malam yang cerah. Ini adalah hasil dari perjuangan yang panjang. Kita sudah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus melalui jalan yang sangat sulit. Dan komandan sudah membuktikan bahwa menjadi aparat yang baik adalah menjadi aparat yang berani, timpal Budi. Heru tersenyum.
Ia tahu, jalan masih panjang, tantangan baru pasti akan datang. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Ia kini memiliki kepercayaan masyarakat. Ia memiliki tim yang loyal, dan yang terpenting, ia memiliki hati nurani yang bersih. Kisah Ibtu Heru Purnomo menjadi legenda di Pati. Kisah tentang pengkhianatan yang tidak pernah terjadi, dan keberanian yang mengubah segalanya. Heru tidak hanya mengembalikan nama baiknya, tetapi juga mengembalikan harapan. Harapan bahwa di tengah kegelapan akan selalu ada cahaya yang menunggu di ujung terowongan. Tahun-tahun berlalu, Kabupaten Pati, yang dulu sempat berada di ambang kehancuran, kini menjelma menjadi teladan bagi daerah lain. Luka-luka sosial yang dalam perlahan-lahan terobati. Masyarakat yang dulunya saling curiga, kini bahu-membahu membangun. Kisah Ibtu Heru Purnomo menjadi pengingat abadi bahwa integritas, transparansi, dan keberanian dapat mengubah segalanya. Heru Purnomo, dengan pangkat yang kini naik menjadi kompol, tidak lagi menjabat sebagai Kapolsek. Ia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di Polda, namun hatinya tetap tertinggal di Pati. Ia sesekali kembali mengunjungi tempot-tempot yang menyimpan kenangan pahit dan manis. Ia melihat kota itu dengan mata yang berbeda, mata yang penuh haru dan kebanggaan. Suatu sore, Heru kembali ke warung kopi pinggir kota yang menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan rahasianya dengan Bupati Sudewo. Warung itu kini ramai, dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Di sana, ia bertemu dengan Bupati Sudewo yang kini telah mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh pemimpin baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang sama. Selamat, Kompol Heru, sapa Sudewo, tersenyum tulus. Kau adalah pahlawan sejati Pati. Kau tidak hanya menyelamatkan namaku, tapi juga masa depan kota ini. Heru tersenyum. Tidak, Pak Bupati, kita adalah pahlawan, kita berjuang bersama. Bapak berani mengambil risiko, dan itu yang mengubah segalanya. Di sana, di antara obrolan ringan dan cangkir kopi, mereka mengenang kembali badai yang pernah menerpa. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka berhasil mengungkap kebenaran, bagaimana mereka berhadapan dengan Haji Suroto, dan bagaimana mereka membangun kembali kepercayaan masyarakat. Cerita mereka menjadi legenda, menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus. Kisah Ibtu Heru Purnomo adalah kisah yang kompleks. Ia pernah dipandang sebagai pengkhianat, lalu dipuja sebagai pahlawan, dan akhirnya menjadi legenda. Namun, Heru tidak pernah melihat dirinya seperti itu. Ia hanya melihat dirinya sebagai seorang abdi negara yang mencoba menjalankan tugasnya dengan hati nurani. Ia tahu, dunia kepolisian tidak hanya hitam dan putih, tetapi penuh dengan nuansa abu-abu. Dan di tengah nuansa abu-abu itu, ia mencoba mencari jalan yang paling benar. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran memang mahal harganya. Ia harus mengorbankan reputasinya, kesehatannya, dan bahkan nyawanya. Namun, ia tidak pernah menyesal. Karena, ia tahu, apa yang ia korbankan tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Kedamaian, keadilan, dan kepercayaan. Kabupaten Pati kini memasuki babak baru. Babak yang penuh dengan harapan, transparansi, dan keadilan. Babak yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang dibangun oleh seorang Kapolsek yang berani berdiri di tengah badai, dan seorang bupati yang berani mengakui kesalahannya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk mengakui kesalahan, dan dari tekad untuk berjuang demi kebenaran. Dan Ibtu Heru Purnomo, sang jembatan antara dua dunia yang bertentangan, akhirnya menemukan kedamaiannya. Tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya pada diri sendiri, pada rakyatnya, dan pada kota yang sangat dicintainya.